Halo semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Indriani Jamino, Cinta Kristiani, Cindy Claresta, dan Carolina Artemis ingin mempresentasikan hasil review artikel terkait Circuit of Culture. Adapun landasan materi review kali ini yaitu Circuit of Culture dari Sword Hall, di mana berkaitan dengan aspek representasi, produksi, konsumsi, regulasi, dan identitas. Artikel jurnal yang pertama membahas tentang proses konstruksi identitas membaca karya sastra Jawa di kalangan anak muda urban. Permasalahan yang diangkat adalah sastra Jawa mengalami penurunan kualitas serta minim nilai kehidupan. Sastra Jawa sekedar untuk tujuan hiburan belaka, bahkan mengandung unsur eksploitasi seks dan dianggap memberikan dampak negatif khususnya pada kaum remaja. Pengarang dan pembaca sastra Jawa mengalami penurunan, menyebabkan pamor sastra Jawa kalah dengan bacaan populer. Selanjutnya adalah pembahasan Circuit of Culture. Yang pertama adalah regulasi. Sastra Jawa memiliki kaitan erat dengan budaya Jawa, dan di dalam budaya Jawa terdapat bahasa Jawa yang memiliki struktur dan tingkatan tersendiri. Lain halnya dengan bahasa Indonesia. Dan di dalam budaya Jawa terdapat pedoman-pedoman yang tentunya mengatur pembaca khususnya pada interaksi proses konsumsi, produksi, dan interpretasi. Begitu pula dengan struktur bahasa yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah produksi. Memproduksi makna dari sastra Jawa dapat dilakukan melalui tulisan-tulisan Jawa, menulis aksara Jawa, dan melakukan interaksi bersama teman-teman atau suatu komunitas yang menggunakan bahasa Jawa. Selanjutnya adalah konsumsi, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada friend reading, kegiatan membaca yang hanya digunakan sebagai tujuan menyelesaikan permasalahan. Jadi hanya menyelesaikan permasalahan atau keingintahuan dari si pembaca. Yang kedua adalah reading for pleasure, membaca untuk pengetahuan guna membentengi diri dari perbuatan yang melanggar dan menjadi penasihat diri, dalam artian sastra Jawa digunakan sebagai atau dipercaya sebagai sebuah kaidah. Yang ketiga ada edik, membaca sastra Jawa yang sangat intens dapat memahami makna Jawa sebagai pedoman, mampu menciptakan karya baru sebagai hasil dari kegiatan membaca sastra Jawa. Yang keempat ada pembaca lain. Pembaca memberikan kritik terhadap sastra Jawa dari beberapa sudut pandang dari ilmu atau sesuatu yang sudah didapat dari sebelumnya. Selanjutnya adalah representasi dan identitas. Ada 5. Yang pertama ada early identity atau identitas pemula, memaknai sastra Jawa dalam nilai kehidupan sehari-hari, dan identitas pembacanya merasa kesulitan untuk memahami sastra Jawa, tidak memahami secara mendalam makna dibalik sastra Jawa tersebut. Yang kedua ada inconsistent identity, identitas yang tidak tetap, memiliki tujuan yang hendak dicapai, apabila sudah tercapai akan ditinggalkan, mengikuti komunitas sastra Jawa akan tetapi menjadi anggota yang pasif. Kemudian ada consistent identity, identitas yang tetap, memiliki dorongan internal yang tertarik dengan budaya Jawa. Sastra Jawa merupakan suatu kaidah yang mengikat dan memiliki sifat yang kaku, merepresentasikan diri melalui simbol maupun atribut Jawa. Pembaca dalam hal ini mengikuti perkembangan dari sastra Jawa dan mengikuti budaya yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah constructional identity, identitas terkonstruksi, merepresentasikan sastra Jawa sebagai sesuatu yang tidak hanya digunakan untuk mengisi waktu luang, tetapi intensitas interaksi yang tinggi dengan bacaan sastra Jawa membuat mereka tidak lepas dari pengaruh sastra Jawa dan mampu menghasilkan karya dalam bentuk puisi, prosa, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada resistant identity atau identitas resisten. Yang terakhir ada resistant identity atau identitas resisten, memiliki representasi penuturan bahasa, tidak perlu adanya simbol-simbol tertentu. Identitas diri yang terbentuk adalah ketika ia memandang sastra Jawa sebagai suatu kacamata yang mampu digunakan untuk melihat dunia modern dan menempatkan modalitas ketika membaca sastra Jawa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi aktivitas membaca yang dilakukan oleh pembaca sastra Jawa tidak hanya menghasilkan makna yang beragam, namun pada akhirnya juga menghasilkan identitas yang beragam pula. Setiap proses dalam sirkuit budaya yang terdiri dari konsumsi, produksi, regulasi, representasi, dan identitas selalu memiliki keterkaitan. Bagaimana anak muda urban memaknai sastra Jawa berhubungan dengan bagaimana nantinya mereka dapat merepresentasikan makna yang telah didapat. Seberapa kuat representasi yang ditunjukkan oleh para pembaca semakin menguatkan identitas yang secara bersamaan dibentuk lewat representasi. Judul selanjutnya yaitu Circuit of Culture, Advocating Suicide Prevention and Eradication of Mental Illness, Associated Stigma Through Into the Light Indonesia Campaign. Adapun latar belakang dari artikel ini, di mana jumlah kasus bunuh diri dan gangguan jiwa terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Oleh karena itu, Into the Light atau ITL hadir sebagai komunitas yang didirikan pada tahun 2013 untuk mengkampanyekan pencegahan bunuh diri dan penghapusan stigma terkait gangguan jiwa. Lightbringers merupakan relawan untuk memberikan rekomendasi dokter dan memberikan konseling sebaya kepada orang yang membutuhkan. Dan ITL berkampanye melalui media digital dan pendekatan langsung, baik itu membangun aliansi dengan komunitas lainnya. Pembahasan pertama terkait Circuit of Culture yaitu regulasi. Ada beberapa regulasi yang dibuat oleh pemerintah yaitu KUHP pasal 304,
4 program nasional dari Kementerian Kesehatan untuk menghentikan diskriminasi, dan Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2014, di mana penderita gangguan jiwa harus diberlakukan sama seperti manusia lainnya. Lalu selanjutnya ada produksi, di mana Into the Light dilihat sebagai produk komunitas dengan fokus pada pencegahan bunuh diri. Nah, tujuan dari kampanye yang dibuat ITL ini untuk mengurangi stigma dan pencegahan bunuh diri dengan mengkomunikasikan kesadaran kesehatan mental. Beberapa kampanye diproduksi untuk remaja, pemerintah, dan publik dengan menghasilkan beberapa moto seperti #hapus-stigma, #peduli sesama, dan #sayangi jiwa. Lalu selanjutnya ada representasi yang dilihat dari logo Into the Light Indonesia, di mana kaitan logo dengan kampanye, yaitu individu yang menderita depresi dan gangguan jiwa dapat disembuhkan dan masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan kehidupannya. Lalu ada konsumsi, di mana setelah memproduksi suatu kampanye, ITL akan menyebarluaskannya melalui media digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan di talk show. Nah, walaupun ada beberapa kendala dalam konsumsi ketika pesan dari kampanye tidak tersampaikan dengan baik karena ada pihak yang memecahkan kode pesan dengan cara yang berbeda. Lalu ada juga identitas, di mana ITL membuat kampanye untuk diidentifikasi sebagai salah satu pelopor komunitas di bidang kesehatan mental. Hal ini guna memberikan harapan, persatuan, dan sosialisasi penghapusan stigma negatif terkait penyakit mental. Walaupun masih banyak dari masyarakat yang kurang memiliki identitas diri untuk mengantisipasi masalah mental, kurangnya toleransi, dan terlebih di Indonesia, masih ada budaya yang menimbulkan pandangan berbeda terkait kasus kesehatan mental maupun bunuh diri. Ini kesimpulan dari artikel ini, di mana sirkuit budaya ini penting untuk menganalisis praktik hubungan masyarakat dan komunikasi. Kampanye yang dibuat oleh ITL tidak hanya mengadvokasi masalah kesehatan mental, tapi juga memberikan nilai-nilai budaya, di mana isi pesannya itu mampu mensupport atau menyemangati para teman-teman yang memiliki gangguan kesehatan mental. Permasalahan yang diangkat pada artikel jurnal ini. Pada tahun 2000, Starbucks membuka kedainya di kota terlarang Beijing yang dikenal sebagai Museum Istana. Warisan budaya Tiongkok yang kental pada kota terlarang Beijing tersebut sangat tidak cocok dengan Starbucks yang dinilai mewakili budaya rendah. Hal ini pun akhirnya memicu kampanye aktivis berbasis web yang diperkasai oleh Rui, seorang blogger selebriti media, untuk melawan cabang Starbucks yang ada di kota terlarang. Di portal internet komersial paling populer di China, yaitu Sina, Rui menegaskan dalam postingannya mengenai kehadiran kedai kopi Starbucks telah merusak kenikmatan kota terlarang dan budaya Tiongkok. Sejak saat itu, postingan Rui dikunjungi lebih dari 1,5 juta orang, serta bahkan Rui juga mendapat dukungan dari sebagian besar forum online populer di China. Pada 13 Juli 2007, sebagai akibat tekanan yang meningkat dari pemerintah dan publik, Starbucks menutup gerai di kota terlarang. Pembahasan Circuit of Culture pada artikel jurnal ini. Pertama, peraturan atau regulasi. Terdapat 3 tingkat analitik, yaitu nasional, organisasi, dan individu. Pertama, pada tingkat nasional, politik regulasi nasional menentukan apa saja yang bisa diakses dari internet. Hal ini terlihat dari pemerintah China yang berhasil menjalankan kontrol ideologis terpusat atas internet untuk membatasi aliran konten atau informasi online. Kedua, pada tingkat organisasi, peraturan atau regulasi dari keuntungan di tingkat institusional membantu pemilik Sina dengan memanfaatkan pengaruh komersial untuk meningkatkan jumlah pemisah dengan tujuan pengembalian investasi yang lebih baik. Lebih jelasnya, hasil keuntungan antara platform Sina dan Wii dengan meluncurkan perjuangan melawan Starbucks di kota terlarang justru menjadi promosi strategis. Ketiga, pada tingkat individu, kampanye aktivis ini memanfaatkan atribut budaya penggunaan internet di tingkat individu di China. Kedua, representasi. Starbucks di sini merepresentasikan sebagai westernisasi atau modernisasi, sedangkan representasi pada proyek kota terlarang sangat jauh berbeda. Kota terlarang merupakan kompleks berusia 600 tahun yang dulu menampung 24 penguasa kekaisaran yang berturut-turut dari dinasti Ming dan Qing. Bahkan dekorasi detailnya memiliki makna simbolis dengan prinsip filosofis dan agama yang mendasarinya. Seperti atap di kota terlarang, hampir semuanya memiliki ubin berlapis kuning yang ditandai sebagai warna kekaisaran. Jadi secara keseluruhan bukan hanya perwujudan kekuatan kekaisaran, tetapi juga sebagai simbol budaya keunggulan Tiongkok. 3. Produksi. Starbucks telah berupaya cukup besar dalam membedakan dirinya dengan minuman kopi tradisional. Hal ini karena Starbucks diproduksi bukan hanya sebagai tempat minum kopi, tetapi juga tempat ketiga untuk gaya hidup, bersantai, hangout, bahkan bertemu orang-orang hebat. Sehingga produsen Starbucks merancang kedai ini dengan pengalaman kopi. Starbucks juga mengadopsi strategis di pasar China dan mengambil langkah adaptif dan reflektif dalam produksinya untuk memenuhi selera masyarakat China. Starbucks bahkan membuat program budaya untuk merayakan hari raya tradisional Tiongkok. Misal dengan memproduksi menu kue bulan saat festival bulan tradisional Tiongkok. Hal ini berupaya mengkomunikasikan rasa hormat Starbucks kepada budaya China sambil mempertahankan keunggulan mereknya. Keempat, konsumsi. Pada bagian konsumsi, konsumen China belum mengapresiasi Starbucks sepenuhnya.
karena masih banyak yang melihat Starbucks sebagai nilai-nilai barat serta modernitas. Makna yang dikonsumsi oleh masyarakat China tentang Starbucks ini tentu bertolak belakang dengan makna dalam kota terlarang. Sebab merek seperti Starbucks dianggap sebagai menyiratkan invasi budaya barat yang dibantu kekuatan korporasi barat. Kelima, identitas. Toko Starbucks di kota terlarang bertujuan membagi identitas yang sama dengan toko Starbucks di seluruh negeri. Namun Rui dalam blog pribadinya mengemukakan identitas toko Starbucks di kota terlarang. Pesannya tersebut secara tragis mengingatkan tentang penghinaan Tiongkok pada abad ke-19 dan 20. Mereka mengidentitaskan Starbucks di kota terlarang sama dengan budaya makanan cepat saji gaya barat yang menurut mereka lebih rendah dan mengikis atau menghina keagungan budaya museum yang tertanam di kota terlarang. Sehingga kolaborasi antara Rui dan pemerintah blog menciptakan persepsi bahwa identitas intrinsik kedai Starbucks di kota terlarang bertentangan dengan identitas yang diwakili atau yang ingin dipertahankan di kota terlarang. Oleh karena itu, Rui dan pendukungnya ingin kedai kopi Starbucks di kota terlarang dipindahkan. Setelah melihat 5 sirkuit budaya secara keseluruhan, terungkap bahwa model sirkuit budaya menunjukkan pentingnya memeriksa kampanye hubungan masyarakat yang melibatkan kompleksitas budaya, media baru, sejarah, dan perspektif politik dalam konteks global. Artikel keempat memiliki judul Privileging Identity, Difference, and Power, The Circuit of Culture as a Basis for Public Relation Theory, yang ditulis oleh Courtier dan Gator pada tahun 2005. Nah, artikel ini membahas mengenai teori relasi publik yang seringkali hanya untuk mendukung tujuan perusahaan, dan hanya melihat penerapannya pada negara maju seperti Amerika Serikat, sehingga tidak mampu menangkap karakteristik dinamis hubungan masyarakat dan makna diskursif yang dimensional. Pembahasan Circle of Culture yang pertama adalah presentasi, yang merupakan proses diskursif yang mana makna budaya dihasilkan dan diberi bentuk, dan dalam kata-kata whole berarti kita memberi makna sebagaimana kita merepresentasikan hal tersebut. Studi di ranah public relation hanya sedikit yang meneliti representasi sebagai momen yang diskursif. Alih-alih, studi lebih banyak fokus pada tingkat instrumental. Nah, pada pendekatan yang lebih diskursif, akan meneliti bagaimana penyediaan berita oleh jurnalis dengan sudut berita tertentu membentuk representasi encoding terhadap makna tertentu pula. Aspek kedua adalah produksi, di mana produser membentuk produknya dengan makna, sama halnya ketika perusahaan dan Departemen Public Relation mengidentifikasi publik dengan menciptakan pesan untuk ditarget pada publik itu juga. Di era globalisasi ini, produksi sering bersinggungan dengan pemanfaatan bakat lokal namun sensitif terhadap perbedaan budaya yang ada, sehingga menimbulkan kondisi di mana tekanan global lebih dominan, menciptakan suatu bentuk baru kolonisasi. Misalnya perluasan modal perusahaan Amerika Serikat dan praktiknya ke negara-negara lain di dunia, meskipun hasil yang didapatkan seringkali berbeda dikarenakan perbedaan kultur yang ada. Kemudian, konsumsi sendiri merupakan proses transformasi yang melekat sehingga distributor, pengikat, dan praktisi public relation harus menaksir dan menginterpretasikan perubahan makna secara terus-menerus selama produk tetap dikonsumsi, sehingga harus memonitor keadaan lingkungan bagaimana publik menerima makna dan menggunakan makna tersebut. Aspek selanjutnya adalah identitas yang mengkompromosikan banyak hal dari makna konstruksi sosial dan praktiknya, seperti kelas, gender, etnis, kebangsaan yang mana tersebar dalam aliran dan terpecah. Dalam model sirkuit budaya, publik dipahami secara lebih dinamis dan rasional, sebagai kelompok individual yang menyesuaikan dan menegosiasikan beberapa identitas. Karena identitas terlihat dari perbedaan, model ini kemudian menggambarkan bahaya stereotip kultural yang membentuk potret yang tidak dimensional. Terakhir, regulasi dalam ranah public relation. Model regulasi melihat teknologi sebagai sarana pemberdayaan aktivis publik yang menyuarakan suaranya. Namun dalam pandangan sirkuit, posisi teknologi dilihat sebagai jalan untuk memproduksi budaya yang bisa jadi memberdayakan ataupun melemahkan, membebaskan juga memenjarakan, tergantung dari situasi yang sedang terjadi. Sebagai contoh, dapat dilihat insiden pilot American Airlines yang ditangkap di Brasil karena melakukan gestur cabul ketika difoto oleh pejabat pemerintah sebagai salah satu syarat untuk masuk ke negara tersebut. Pembicara PR Amerika meminta maaf pada pemerintah Brasil atas segala persepsi yang mungkin dianggap tidak hormat dan membayar denda pilot tersebut. Meski dapat dilihat sebagai langkah damage control yang gamblang, mengkaji insiden ini lewat aspek-aspek sirkuit budaya dapat mengungkap diskursus terhadap public relation ini. Peristiwa ini menunjukkan peran regulasi dalam norma budaya, kebijakan, dan konteks sejarah penjajahan yang berkontribusi pada artikulasi khusus ini. Dalam lingkungan peraturan, kedua pemerintah, American Airlines, media, pejabat pariwisata, dan audiens masing-masing menghasilkan representasi untuk membuat makna untuk dikonsumsi. Konsumen di semua tingkatan menyesuaikan makna ini dan menafsirkannya dengan cara yang berbeda, seringkali menyebut identitas mereka dan identitas yang dirasakan oleh orang lain.